Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihamdi wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, waghfir li jami ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa anshuru aqwadu wa ayyadana dhalal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat, para pencinta tanya jawab agama Islam dimanapun anda berada, selamat jumpa lagi. Mudah-mudahan saya jumpai pengusaha sama keluarga sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Dan mudah-mudahan sudah selesai melaksanakan ibadah solat isya berjamaah di tempat masing-masing. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah. Malam ini kita berada pada malam terakhir bulan Rajab. InsyaAllah besok malam tanggal 1 bulan Syaban. Maknanya masalah solat sudah tidak lagi jadi masalah kita. Sudah mantap pengertian kita, pemahaman kita tentang ibadah solat. Baik solat jamaah, solat padu, solat sunat. Tinggal mengamalkannya. Dengan demikian, termasuk bulan Syaban dalam keadaan insya-Allah solat kita sudah bagus, sudah sempurna. Khususnya adalah solat berjamaah. Mana Nabi SAW mengatakan bahawa tamanna Jibril an yakuna min bani Adam di sab'in. Malaikat Jibril ingin jadi anak Adam, manusia umat Islam. Dan melihat 7 macam amal yang sangat hebat pahalanya insya-Allah. Yang pertama, as-salatu jama'atan. Jibril ingin jadi kita umat Islam yang melihat betapa besarnya kemuliaan orang yang selalu solat berjamaah. Yang kedua, yaitu ingin jadi umat Islam karena melihat betapa besarnya pahala kita hadiri pengajian dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar, majlis ta'lim. 3, lihat besarnya pahala orang-orang yang iadatul marid, menjenguk orang sakit. Yang keempatnya yaitu takziah, tasyi'ul janazah, datang bertakziah, langar kepada orang meninggal dunia, umat Islam meninggal dunia. Yang berikutnya, melihat betapa besarnya pahala kita, yaitu saqiyul ma, beri sedekah air minum kepada orang yang butuhkannya. Berikutnya yang keenam, dia betapa besarnya pahala islahu zatil bayin, mendamaikan orang-orang dak akur. Zaman sekarang banyak orang dak akur, apalagi pemilu sebentar lagi. Banyak orang yang kadang-kala saling menyentil, saling merendahkan, menjatuhkan dan sebagainya. Bahkan bisa jadi saling fitnah. Terakhir, betapa besarnya pahala kita memuliakan tetangga, ikramul jar. Tambah dengan yaitu ikramul yatim, memuliakan anak yatim. Alhamdulillah. Pada pengusaha yang telah ikut serta ngasihani menyantuni anak yatim kami kemarin sama jamaah yang banyak, alhamdulillah. Semoga kebaikannya Allah balas berlipat-lipat ganda balasan. Bapak M. Syukri, Dr. M. Syukri sama Ibu. Demikian pula Bapak Ibu M. Syafi'i. Itu juga Bapak Hanafi ada. Kiriman, ya, terima kasih. Alhamdulillah, semua yang telah berbuat kebaikan, semoga Allah membalasnya. Bibi nanti bulan Syaban murah rezekinya, bulan Ramadan lebih murah lagi rezeki pengusaha. Kenapa? Karena peduli pada anak-anak yatim piatu. Amin, Allahumma amin. Nabi mengatakan lisa'idi salasu alamatin, orang akan selamat itu 3 tandanya. Apa tanda orang akan selamat? Yaitu pertama, kutun halal, makan minum halal. Dari rezeki kita hanya dari yang halal doang. Yang kedua, mujalasatul ulama, selalu hadir di majlis ilmu, Yang ketiga, wassalatu mal imam, mau selamat selalulah solat bersama imam, solatul jamaah. Selamat sudah kita insya Allah ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita akan masuki bulan Syaban. Apa itu Syaban? Limadha sumia Syaban? Kenapa bulan ini sebut Syaban? Fainnahu yatasabun fihi khairun katsir. Karena pada bulan Syaban berlipat-lipat ganda pahala berbuat kebaikan.
Pada bulan Rajab ini yang kita akan tinggalkan, satu kebaikan berlipat ganda pahala 70 kali lipat ganda. Bulan Syakban besok, satu kebaikan berlipat ganda 700 lipat ganda. Datang bulan Ramadan, satu kebaikan dibalas Allah 1000 kali lipat ganda. Dalilnya, man qadha li akhi hajatan fi Ramadan, qadallahu lahu alfa hajah yaumal qiyamah. Siapa menyampaikan hajat saudaranya bulan Ramadan, Allah akan balasnya 1000 kali lipat ganda. Mari kalau gitu berlomba 3 bulan ni, Rajab, Syakban, Ramadan. Kita berlomba dalam hal berbuat kebaikan yang nilainya demikian hebatnya. Nabi bersabda, fadlu Syakban ala sairi syur kafadli ala sairil anbiya. Kelebihan Syakban dibanding bulan lain seperti kelebihan keutamaannya aku dibanding nabi-nabi yang lainnya. Oh, nabi kita Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiqi wal Bashar. Demikian sebutan nabi, pemimpinnya para nabi dan rasul, mimpin segala makhluk dan manusia. Tetapi wa fadlu Ramadan ala sairi syuhur, kemuliaan kelebihan bulan Ramadan dibanding bulan lain, kafadlillah ala khalqi, seperti kemuliaan Allah dibandingkan makhluk-makhluknya. Apa kita makhluk bandingkan Allah? Itulah kemuliaan bulan Ramadan, seperti kemuliaannya Allah dibandingkan dengan kita-kita yang jadi makhluknya, baik manusia, binatang dan lain sebagainya. Karena itu maka mari kita sambut datang bulan Syakban dan datangnya bulan Ramadan nanti. Doa kita masih, Allah barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri kami barakah bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan kami bisa jumpa lagi dengan bulan Ramadan nanti, ya Allah. Doa kita sampai sekarang ini. Amin. Allahumma amin. Kemudian Nabi SAW bersabda, bulan Syakban adalah bulan diterima, diangkat semua amal ibadah hamba. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada golongan yang ibadahnya dari Allah bulan Syakban. Sabda Jibril pada Nabi SAW, ada 9 golongan amal ibadah yang diterima Allah di luar orang syirik. Siapa mereka? Mangkana sahiran, orang-orang yang sampai bulan Syakban masih menjalankan seher. Ada enggak? Seher, okay? Tempatnya Pak Hanafi ada enggak seher? Di tempatnya Bapak Asri, okay? Atau Pak Syafi'i, enggak ada mungkin ya, enggak ada. Mudah-mudahan jangan ada lah. Walaupun ya seher itu kan dari setan. Walakin nasyatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Syaitan itu kafir mengajarkan manusia ilmu sihir. Ada orang yang menjalankan ilmu sihir, berarti menjalankan ilmu syaitan. Yang kedua, mangkana kahinan, tidak dapat rahmat ampunan Allah bulan Syakban, kuliaan Syakban, siapa-siapa yang masih tukang tenung, bertenung, pergi ke tukang ramal, tukang tenung, maka dia tidak dapat ampunan Allah bulan Syakban dan tidak juga dapatkan kemuliaan bulan Syakban. Manik Nabi Sallam, man azzama Syakban wa taqallah wa amila bi taati wa naha nafsahu 'anil maksiat ghafarallahu dzunubahu amanahu min kulli ma yakunu fil kasana minal balaya wal amrad kullah. Siapa-siapa yang memuliakan bulan Syakban, meningkatkan takwaannya, meningkatkan ketaatannya, serta menjauhkan daripada mengikuti hawa nafsunya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan Allah akan berikan aman dari segala macam bala, bencana, musibah, penyakit yang terjadi setahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Siapa puasa sunat 3 hari awal Sya'ban, puasa 3 hari tengah Sya'ban, puasa 3 hari akhir Syakban, maka Allah akan berikan pahala 70 Nabi, ngampuni dosanya 70 tahun, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia mati syahid kalau mati tahun itu. Mata syahidan, kalau dia meninggal dunia mati syahid.
Itu kelebihan 3 hari puasa sunat awal Sya'ban, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Kalau Nabi menurut satu riwayat, hampir 1 bulan Sya'ban Nabi puasa sunat. Karena Nabi mengatakan pada bulan Sya'ban amal ibadah hamba di rumah Allah, aku ingin agar pada saat amal ibadahku di rumah Allah, ku dalam keadaan berpuasa. Demikian karena itu Nabi puasa hampir sebulan Sya'ban, puasa sunat. Siapa lagi tidak dapat ampunan Allah tadi sebutkan, iaitu musyahinan, orang-orang sampai bulan Sya'ban tidak tegur sapa, mutus hubungan silaturahim, tidak berkewa, tidak nyambung hubungan, berbenci-bencian, bermusuh-musuhan. Orang demikian tidak diterima amal ibadahnya, tidak diampun dosanya pada bulan Sya'ban. Suami dengan isteri tidak akor, anak dengan orang tua tidak akor, ipar dengan ipar tidak akor, menantu dengan mertua tidak akor, semuanya tidak akor. Maka mereka tidak dapat kemuliaan Sya'ban. Ayo kita perbaiki diri sebelum tanggal 1 Sya'ban besok malam. Amin. Okay. Siapa lagi? Au mudminul khamri, tidak dapat kemuliaan dan ampunan Allah bulan Sya'ban. Orang masih sampai bulan Sya'ban masih senang minuman keras, masih senang narkoba, sabu-sabu, maka mereka jauh daripada rahmat ampunannya Allah. Karena itu ayo pada tinggalkan minuman keras, tinggalkan narkoba, judi. Semuanya itu akan menjauhkan kita daripada yaitu rahmat dan ampunan Allah bulan Sya'ban yang mulia. Yang berikutnya musiran ala zina, orang-orang yang jadi pelacur, jadi wanita tuna susila, prostitusi online dan sebagainya. Orang-orang jadi pelacur, berzina, mereka tidak dapat ampunan Allah bulan Sya'ban kalau belum taubatan nasuha. Syaratnya harus taubat nasuha. Yang berikutnya yaitu aklu riba, orang-orang makan riba, jalankan riba, baik yang punya uang dihutangkan pada orang atau orang yang mencari hutang jalan riba, sama. Mereka tidak dapat kemuliaan Sya'ban, ampunan Allah bulan Sya'ban. Yang berikutnya akul walidain, mereka durhaka sama ibu bapa. Sampai bulan Sya'ban masih ada yang durhaka sama orang tua. Jangan harap ampunan Allah dari ridha Allah serta rahmat Allah bulan Sya'ban. Siapa lagi? Awin namam, tukang fitnah, adu domba, pemecah belah. Okay? Orang nyebarkan fitnah kepada sama umat Islam, fitnah sesama, mereka tidak kebagian ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah dalam bulan Sya'ban yang demikian mulianya. Kemudian ada lagi qati'ur rahim, orang mutus silaturahim. Orang mutus silaturahim tidak dapat kemuliaan bulan Sya'ban. Maknanya jauh daripada rahmat, barakah, rezeki bertambah dan seterusnya. Mari kalau gitu kita perbaiki diri pada malam ini, besok sebelum masuk 1 Sya'ban besok malam. Amin. Allahumma amin. Setiap malam Allah berfirman pada kita, apalagi nanti pada malam nisfu, Allah berfirman, hal min sa'ilin pokti sulahu, apakah ada di antara hamba-Ku yang meminta, aku akan berikan apa yang diminta. Hal min da'in wa ujibu da'watahu, apakah ada yang berdoa, aku kabulkan doa-doanya. Hal min mustaghfirin faghfiru lahu, siapa-siapa ada yang minta ampun, ku ampuni dosa-dosanya. Hal min tabin fatubu ilaih, pada yang bertobat, ku terima tobatnya. Hal min mustarzikin, hal min mustansirin, maka ada minta tolong, ku tolong dia. Di antara akhir, hal min mustarzikin fa'arzuqu, maka ada hambaku yang minta rezeki, tambah rezeki padaku, ku berikan dia tambahan rezeki. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan tu mari kita banyak berdoa pada bulan Sya'ban ini. Amin. Allahumma amin. Okay? Ada berapa golongan akan dapatkan kebaikan, kelebihan dari Allah Ta'ala pada bulan Sya'ban ini. Di langit pertama malaikat berdoa,
Tuba liman yarqau hadzal lailah. Mudah-mudahan selamatlah orang-orang ruku pada malam ini. Tuba liman yasjudu hadzal lailah. Mudah-mudahan selamat bagi orang-orang sujud pada malam ini. Tuba lizakirin Allah katsira. Mudah-mudahan selamat orang-orang banyak zikirnya kepada Allah. Tuba liman da'a rabbah. Selamatlah mudah-mudahan orang yang banyak berdoa. Tuba liman baka min khasyatillah. Semoga selamat orang-orang yang nangis kerana takutnya kepada Allah. Kemudian tuba liman amila khaira. Selamat orang-orang banyak berbuat kebaikan pada malam ini. Tuba liman qara'al Quran hadhil lailah. Mudah-mudahan selamat orang-orang banyak baca Quran pada malam ini, bulan ini. Ayo kalau gitu kita berlomba berbuat kebaikan supaya kita menjadi orang tuba, orang-orang yang selamat. Amin. Allahumma amin. Itu dia para pendengar yang dirahmati Allah dalam rangka menyambut datangnya bulan Syakban besok malam. Mari kita lihat pertanyaan yang sudah tiba pada pendengar. Okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyaan yang pertama, siapa-siapa orang yang sempurna imannya, baik menurut Quran maupun hadis Nabi? Masya Allah. Menurut Quran, hadis Nabi. Tulab talibat ma'had 34, tahu dia. Orang yang sempurna imannya menurut firman Allah dalam surah Al-Anfal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna shalah mimma razaqnahum yunfiqun. 5 tanda orang yang imannya sempurna, imannya sejati. Apabila disebut nama Allah, bergetar hatinya. Dengar azan iqamat, bergetar hatinya. Apabila dibaca Al-Quran, baik di masjid, musalla, baca Quran, ada tempatnya, bertambah keimanannya. Kemudian tawakal selalu hanya pada Allah, tawakal salah diri. Jangan tawakal pada manusia, tawakal pada harta, tawakal pada jabatan, kedudukan, semuanya akan musnah. Allah tempat kita bertawakal. Alladzina yuqimuna shalah. Orang mukmin sejati adalah orang yang mendirikan solat, solat padu, solat sunnah, solat jamaah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang imannya sempurna adalah orang-orang yang selalu di dalam hartanya ada bagian untuk orang-orang miskin, anak yatim, piatu, orang-orang jompo. Itu dia mukmin sejati, mukmin yang sebenarnya. Dalam surah Al-Anfal. Dalam surah At-Taubah sebutkan, situ juga ada tanda orang beriman. Ada 5 juga atau ada 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-taibun al-abidun al-hamidun as-saihun. Orang beriman itu adalah pertama orang yang selalu bertobat kepada Allah. Al-abidun, rajin ibadahnya. Hamidun, selalu memuji Allah dalam segala hal. As-saihun, orangnya rajin bepergian untuk ilmu. Ar-raki'un as-sajidun, orangnya rajin ruku, sujud, solat. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar, selalu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian wal hafizuna li hududillah, orang selalu menjaga batas-batas hukum Allah, mana wajib dikerjakan, mana sunat dikerjakan, mana yang haram dijauhkan, mana makruh dihindarkan, mana yang mubah boleh dikerjakan. Orang selalu menjaga hukum-hukum Allah, batasan agama Allah. Itu dia orang mukmin yang sesungguhnya. Manik Allah dan surah At-Taubah. Wabasyirin mukminin, beri kabar gembira orang beriman. Bahawa itu tandanya orang beriman menurut firman Allah. Kalau menurut hadis Nabi, 4 tanda orang iman sempurna menurut hadis Nabi. Satu hadis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallam, lil mu'mini salasu alamatin. Orang beriman 3 tandanya. Okay. Makasih Bapak M. Syafi'i bersama keluarga semua, warga masyarakat yang ada di Karang Lebah.
Suangi Timur nggih, yang kemarin kita peringati Isra Mi'raj Nabi sallam, alhamdulillah. Gitu juga di Lu Tepi Wengkang. Tapi dari Pak Kepala Desa Loyok gimana ceritanya? Gimana ceritanya Pak Kepala Desa Loyok? Masya Allah. Tanda orang beriman pertama sabda Nabi, yaitu apabila orang beriman itu adalah al-insaf min nafsi. Semua dikerjakan berdasar kesadaran dari diri, bukan karena harapkan imbalan, upah dan punya pujian, sanjungan. Semuanya berdasar kesadaran. Rajin ibadah kesadaran, rajin ngaji kesadaran, rajin sedekah kena kesadaran. Bukan karena harapkan sanjungan, pujian, nggih, atau mungkin sum'ah, riak, pamer supaya dikenal, tidak. Kesadaran. Yang kedua, badlulus salam lil alim. Orang yang beriman itu adalah orang yang nantiasa dekat dengan alim ulama. Siapa dekat alim ulama itu temannya sampai di akhirat. Tapi kalau kita dekat dengan penjahat-penjahat, itu teman kita sampai di akhirat. Masya Allah. Almar'u man habba ilaihi yaumil qiyamah. Seorang sama siapa yang dicintainya dunia, itu temannya sampai akhirat. Cinta alim ulama, tuan guru, sama mereka. Cinta pada para penjahat-penjahat, sama mereka. Tinggal kita pilih mau bersama siapa. Yang ketiga, al-infaq minal iqtar. Tanda orang beriman sanggup menderma walaupun dia sendiri dalam kekurangan. Dia sendiri kekurangan. Bulan tua sanggup memberikan sedekah, sumbangan. Dalam keadaan kaya, dalam keadaan miskin, sanggup memberikan derma, sumbangan. Itu dia orang yang sungguh-sungguh beriman. Alladzina yunfikuna fisara wa dhara, sanggup memberikan infak sedekah baik waktu lapang maupun sempit. Itu orang iman, itu orang takwa, firman Allah. Hadis yang lain mengatakan tanda orang beriman yaitu al-mubadarah ila taatillah, segera melaksanakan kewajiban pada Allah. Kemudian kedua yaitu an yajtanibal maharim, jauhkan yang haram. Yang tiga, an yusina ila man asa ilahi, sanggup berbuat baik pada orang-orang jahat kepadanya. Sanggup berbuat baik pada orang jahat padanya. Gimana Pak Hanafi? Sanggup tak berbuat baik pada orang jahat pada kita? Baru namanya beriman. Tapi kalau membalas, bukan orang beriman. Hadis yang ketiga, tanda orang beriman, la yakhafu fillah laumata laim, dia takut, okay, dalam hal kalau dia itu dicela oleh orang tukang mencela. Selama kita berada dalam jalan Allah, apapun kata orang mencela, menghina, mencibir, membekot kita, tidak takut. Okay, kita hanya takut pada Allah. Kemudian yang kedua yaitu apabila orang itu la yura'i syai'in min amalihi, tidak riak dengan amal perbuatannya yang baik. Tidak riak, tidak show, tidak pamer. Tanda orang yang beriman. Yang ketiga, wa idza urida alihi amrani, apabila disampaikan padanya dua pilihan, pilihan dunia, pilihan akhirat, dia akan memilih yang untuk kepentingan, keuntungan akhirat. Maka dunia dia dapat. Milih akhirat, dunia dapat. Milih dunia, belum tentu dapat dunia. Bahkan akhirat gagal sama sekali, pocol, rugi, bangkrut. Itu dia tanda orang beriman. 2 firman Allah, 3 hadis Nabi. Cukup untuk kita jawab pertanyaan ini. Terima kasih. Okay? Baik. Mudah-mudahan kita jadi orang yang iman sempurna. Amin. Siapakah orang sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Masya Allah. Okay. Siapa yang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah artinya orang mengikuti sunnah Nabi. Jamaah artinya itu orang mengikuti jamaah sahabat. Okay. Jamaahnya sahabat yang diikuti terus oleh imam-imam yang 4. Gitu. Hasil ijma' para sahabat, para tabi'in, imam-imam yang 4, itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kita ini sebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dia. Alaikum sunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin. Kalau kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Imam siapa? Sina Abu Bakar, Sina Umar, Utsman, Ali dan para sahabat-sahabatnya serta para tabi'in dan imam-imam kita yang terkenal yang 4
orang itu, itulah dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah wa syukrillah. Baik. Bagaimana hukum orang tak sampai dakwah kepadanya? Umpama orang itu hidup atau tinggal di Alaska, Amerika Utara sana, daerah kutub. Atau orang yang tinggal di pegunungan, di hutan, tak pernah sampai dakwah Islam pada mereka. Apabila dakwah Islam belum sampai pada mereka, maka mereka walaupun tak solat, tak ibadah, mereka nanti masuk surga, disebut Jannatul Ikhtisas, surga khusus, bukan Jannatul Amal. Karena mereka tak pernah beramal, maka surganya Jannatul Ikhtisas. Gimana bentuknya? Wallah alam. Sama dengan bayi mati kecil, atau orang hidup pada zaman patrah, vakum dari kenabian. Mereka itu semua termasuk, atau orang yang mati gila, orangnya gila dari kecil. Mereka semua termasuk ahli surga Jannatul Ikhtisas, surga khusus bagi mereka. Okay? Demikian. Jadi harus sampai dakwah Islam pada mereka, baru wajib melaksanakan iaitu hukum-hukum Islam. Kalau tak sampai, belum pernah dengar, maka mereka tidak berdosa walaupun mereka tidak ibadah, tidak solat dan seterusnya. Itulah keadilan Allah Ta'ala. Karena itu kita wajib dakwah. Alhamdulillah kita punya dakwah sampai ke tempat yang jauh, seperti sampai di Arab Saudi. Dan juga ada pendengar kita, mudah-mudahan selamat, 2 orang dari Turki. Mereka berasal dari Lombok Tengah. Mereka kerja di Turki, 2 orang perempuan, 2 cewek. Mudah-mudahan selamat. Dan masuk yang meninggal karena gempa bumi kemarin di Turki dan Suriah. Mudah-mudahan selamat. Okay? Dan 1 meninggal dunia dari Lombok Barat. Okay? Wanita sana masuk negara kerja. Mudah-mudahan matinya mati syahid. Hampir 50.000 meninggal dunia karena gempa di Turki. Dan semua selamat. Lebih 100.000 orang yang luka-luka parah dan seterusnya. Kita doakan. Kita juga kita doakan Bapak Kapolda Jambi yang helikopternya jatuh di tengah hutan, tempat yang tebing yang curam, sampai sekarang belum bisa dibawa. Beliau-beliau Kapolda Jambi patah tangannya, yang lain-lain luka-luka dan seterusnya, sampai sekarang belum bisa diangkat. Mudah-mudahan segera bisa dibawa keluar dari hutan, tempat yang curam itu. 8 orang jumlahnya. Pertama Bapak Kapolda, dia adalah Irjen Polisi bintang 2. Ada yang kombes dan seterusnya. InsyaAllah kasihan melihat fotonya yang dipiralkan di HP. Mudah-mudahan selamat, segera bisa diangkat oleh petugas yang punya tugas. Selamat semuanya. Baik. Bagaimana hukumnya kita tidur di masjid? Tidur di masjid ya. Siapa yang tidur di masjid? Ada orang musafir, ada tempatnya nginap, maka dia datang ke masjid tidur. Minta izin dong kepada petugas, pengurus yang ada di sana, pada merbot. Dan tidak tidur tempat yang kira-kira menghalangi orang ibadah, orang solat, dan punya sana di belakang. Diizinkan oleh pengurus masjid tidur di sana. Kenapa? Dia belum ketemu keluarganya di Jakarta, umpama di kota besar. Tidur di sana, tentu tidak berlama-lama. Tak sehari, 2 hari, 3 hari, lama-lama sehingga masjid jadi rumahnya. Jangan gitu. Masjid bukan tempat tidur, tempat ibadah kepada Allah Ta'ala. Sehingga umpama semalam belum ketemu keluarga, kiranya diizinkan oleh pengurus masjid. Tapi kalau dia mimpi basah, segera keluar dari masjid. Tak boleh. Orang junub ada di dalam masjid. Inni la uhillul masjida li haidin wala junubin. Ku tidak halalkan masjid untuk orang haid, untuk orang junub. Para sahabat ada juga yang tidur di masjid. Baik, makasih pada anda. Apa hukumnya dokter laki-laki memegang perut seorang perempuan, memeriksa rahimnya, bahkan melalui kelamin si perempuan itu? Mungkin dia hamil,
mungkin dia punya anak sungsang, diperiksa oleh Pak Dokter. Tidak ada dokter perempuan, spesialis perempuan di sana tidak ada. Yang ada seorang dokter spesialis laki-laki. Terpaksa darurat, emergency, gawat darurat, maka boleh dokter laki meriksa rahim perempuan yang hamil, bahkan melihat gitu, yaitu posisi anak dalam perut si ibu, bahkan bisa jadi melihat melalui alat kelaminnya, kemaluannya. Terpaksa darurat, tidak ada jalan lain, karena tidak ada dokter perempuan spesialis itu. Itu dia, namanya terpaksa. Atau waktu dioperasi, operasi sesar dilakukan oleh dokter, maka boleh melihatnya. Demikian, Islam berikan kemudahan dalam keadaan situasi gawat darurat. Baik, makasih. Gimana hukumnya ngobrol atau merokok dalam masjid? Kalau ngobrol yang baik-baik boleh. Kanjeng Nabi setelah selesai solat subuh, matahari terbit, beliau sempat ngobrol bersama sahabat-sahabat, baik tentang masa-masa dulu zaman jahiliyah atau yang lainnya. Baru beliau meninggalkan masjid, ngobrol dulu. Tentu yang baik-baik, yang penting-penting, yang perlu-perlu. Kalau merokok, jangan ada umat Islam merokok dalam masjid. Pertama, asapnya bisa mengganggu orang yang tidak bisa merokok. Bisa menimbulkan penyakit bagi orang lain. Kotor udara, polusi udara dalam masjid. Karena itu masjid bukan tempat merokok. Tapi kalau makan, boleh. Nabi aja dengan para sahabat suka makan di dalam masjid, makan roti, makan korma dan sebagainya. Dibolehkan, Pama kita Syurah Mi'raj atau Maulid Nabi atau Lebaran, kita makan di masjid, dibolehkan. Tapi kalau merokok sangat tidak pas. Demikian, Kemudian bagaimana hukumnya ziarah kubur bagi kaum laki, bagi kaum perempuan? Nabi nganjurkan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa inna tudzakkirul maut dzakirul akhirah. Ku pernah larang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah kubur lah, karena mengingatkan akhirat, mengingatkan kematian. Kaum wanita gimana? Dalam situasi aman, damai, tak ada fitnah, tak campur aduk laki perempuan, boleh kaum wanita ziarah kubur seperti yang disampaikan oleh Siti Aisyah. Ya Rasulullah, kalau saya ziarah kubur apa saya baca? Assalamualaikum ya halal kubur minal mu'minin wal muslimin, inna insyaallah bikum lahikun, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu sabda Nabi, kamu baca kalau pergi ziarah kubur. Bagi kita ingat mati dan sekalian mendoakan keluarga kita yang sudah meninggal. Doakan umat Islam yang ada di kuburan. Bagus. Kemudian gimana hukumnya menghajikan orang sudah meninggal dunia? Di zaman Nabi SAW, Nabi dalam keadaan ibadah haji, ada sahabat mengatakan labbaik an syubrumah, labbaik an syubrumah. Nabi dengar sahabat mengatakan demikian. Siapa syubrumah? Saudara saya. Kamu hajikan? Iya. Kamu sendiri sudah haji? Belum. Kamu belum boleh hajikan orang kalau kamu sendiri belum ibadah haji. Saudara Nabi menunjukkan boleh menghajikan orang lain. Zaman Nabi SAW ada seorang wanita cerita sama Nabi, ya Rasulullah, ibu saya bernazar untuk menaikkan ibadah haji. Belum datang musim haji, dia sudah meninggal dunia. Pas saya bayarkan nazarnya, huji anha, hajikan dia, ibumu yang bernazar itu. Seorang wanita, ya Rasulullah, ayah saya sakit, tak bisa naik onta, boleh saya hajikan? Boleh, hajikanlah ayahmu itu. Huji anhu, hajikan ayahmu yang sakit, tak bisa naik kendaraan itu. Itu membuktikan bahawa boleh menghajikan orang, tapi syaratnya orang menghajikan juga sudah haji lebih dahulu. Pada penulis kami kemenaikan ibadah haji tahun ini, ada tambahan biaya ya, 10 juta sehingga jadi 49 juta. Mudah-mudahan semuanya bisa laksanakan ibadah haji bagi yang punya giliran
antriannya dah tiba. Mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan. Baik, itu dia para pendengar. Begitu juga apabila kita sedekah untuk orang meninggal dunia. Bagus? Boleh? Sedekahkan, niatkan untuk ibu bapa sudah meninggal, suami isteri yang sudah meninggal, okay? Orang tua sudah meninggal, niatkan sedekahnya, maka sampai palanya. Nabi sabda, ya Ali, sadaq am mautika. Hai Ali, sedekahlah kamu untuk keluargamu sudah meninggal dunia. Allah suruh malaikat bawa pahalanya kepada mereka. Senangnya dibawakan pahala sedekah oleh malaikat dari kamu yang masih hidup. Baik. Apakah termasuk nuntut ilmu? Orang mendengarkan ceramah melalui radio. Nuntut ilmu yang nuntut ilmu. Tapi yang paling pas adalah hadir di majlis ilmu. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Siapa pergi berjalan pergi untuk ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju syurga. Kalau melalui radio saja kan sambil ngopi, sambil ngotok-ngotok, sambil tidur-tidur. Tapi kalau orang pergi untuk ilmu, insya-Allah hari Jumat nanti giliran saya di Abror, okay? Di Abror. Maka kita sengaja pergi dengan ongkos naik kendaraan dan sebagainya, maka pahalanya jalan itu luar biasa. Pahalanya datang ke majlis ilmu, sekalian silaturahim, sekalian yaitu memandang wajah orang alim, itu adalah masuk ibadah. Berkenalan dengan sama umat Islam, itu adalah pahala silaturahim, panjang umur, murah rezeki. Apa tidak mau seperti itu? Daripada hanya dari rumah nonton-nonton, dengar-dengar, sambil ngopi-ngopi, sambil makan-makan, tidak lelah. Ngaji ya ngaji, tapi nilainya padi kurang. Kenapa tidak capek, tidak lelah? Nah, menurut Nabi, al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan capek dan lelah. Orang capek lelah, pahalanya lebih besar. Orang cantik molah, pahalanya sedikit. Gitu dia. Okay? Ayo, kalau itu mau hadir di majelis ilmu. Alhamdulillah, umat Islam banyak yang hadir di majelis ilmu. Demikian Ibu Syumi, ibu-ibu yang lain dari pengadangan ya. Bapak Ibu yang hadir mewakili Pak Hanafi, terima kasih. Baik, kita lanjut. Gimana hukumnya menghisap ganja? Ya sama dengan narkoba, sama dengan sabu-sabu dong. Sama dengan kokain, apalagi namanya. Semuanya sama, merusak akal, maka yang merusak akal itu haram mutlak hukumnya. Minuman keras, narkoba, ganja, morfin, sabu-sabu, semua itu adalah masuk perbuatan yang termasuk al-kabair, dosa-dosa besar. Ummul khaba'is, induk segala dosa adalah minuman keras dan narkoba. Saya sudah 44 tahun di penjara. Sekarang paling banyak penghuni penjara karena narkoba. Di Mataram lebih dahsyat lagi. Hampir 70% penghuni lapas Mataram adalah karena narkoba. Hampir 70%. Masya Allah. Kenapa kau senang kali mendatangkan uang tidak? Membikin kita sehat tidak? Bikin kita tenang tidak? Taat ibadah tidak? Pati yang suka minuman keras dan narkoba. Pati tidak sholat. Pati tidak ibadah. Itu dia. Kalau orang sholat, rajin sholat, tercegah dari kejahatan dan kemungkaran. Inna sholat tanha anil fahsya'i wan munkar. Sholat mencegah kejahatan kemungkaran. Maka orang tidak akan narkoba, tidak akan minuman keras kalau rajin sholat. Jadi yang suka narkoba, minum keras, pasti orang yang tidak sholat sudah. Saya yakinkan, tidak sholat, malas sholat. Nauzubillah min dzalika. Nabi mengatakan ada 4 dosa paling besar. Pertama, minuman keras, termasuk narkoba. Yang 2, durhaka pada orang tua. 3, riba. Yang 4, merampas hak-hak anak yatim. Ngambil haknya anak yatim. Itu adalah dosa terbesar. Mereka itu diancam oleh Nabi tidak akan masuk surga. Ayo, berani nak masuk surga karena minuman keras, narkoba, silakan. Dunia masuk penjara, uber-uber oleh polisi, di akhirat neraka menanti. Oh, nasibnya. Tapi karena sudah ketagihan, tidak bisa berhenti.
Yang bernikahnya hanya pertama mati, yang dua masuk penjara. Bahkan di penjara pun juga masih kadang-kadang berhubungan dengan narkoba. Masya Allah. Okay. Kita lanjut. Apa hukumnya makan telur ayam yang sudah temburukan? Ini bahasa Inggris temburukan ini. Okay. Artinya ya tidak netas. Apabila dalam telur itu sudah ada merah-merah darah itu, maka itu haram hukumnya. Darah itu adalah najis dan haram hukumnya dimakan. Karena itu maka telur sudah temburukan, ada merah-merahnya, ada darah sana, maka haram hukumnya, najis hukumnya. Nah itu jangan dimakan kalau sudah demikian. Masya Allah. Di padang bawa bala bencana musibah. Gimana hukumnya? Mengumpulkan air susu ibu, namanya bang susu. Okay? Bang susu. Ibu-ibu insya menyusuin anaknya, ada kelebihan air susu. Diperas, ditampung, di gelas, kemudian ditaruh, disimpan untuk berikan pada anak-anak yang mungkin tak punya ibu, tahu kekurangan air susu ibu, itu diberikan. Di segi boleh hukumnya. Kenapa? Ibu-ibu ikhlas memberikan, kecuali tentu dengan izin suami masing-masing. Suami mengizinkan istrinya memberikan air susunya kepada anak-anak orang lain. Dibolehkan, dibenarkan demikian. Arti menolong anak-anak yang tidak dapat asupan ASI dari orang tuanya. Siapa tahu ibunya meninggal, atau tidak diketahui ibunya kerana dia adalah anak haram, dibuang pinggir jalan. Okay? Siapa ibunya? Maka untuk memberikan air susu ibu, diberikanlah dari bank susu, bank ASI. Okay? Boleh cara demikian itu. Baik. Apakah batal wuduk kita menyentuh maluan kuda? Ni orang punya kuda. Nanti kudanya keluar kemaluannya besar. Okay? Mau cari betinanya. Keluar nafsunya mungkin kuda itu. Maka dipegang oleh yang punya kuda. Batal wuduknya? Tidak. Bukan kemaluan manusia. Kalau kemaluan diri, kemaluan orang, kemaluan lawan jenis, ya batal. Kemaluan anak batal. Kalau kemaluan kuda, no batal. Maluan kambing, sapi, tidak batal. Allah, ngapain pegang maluan binatang? Tidak batal wuduknya. Baik. Masya Allah. Apa hukumnya? Kita berwuduk dengan cara telanjang. Telanjang. Bahasa Inggrisnya bugil, sengkaru, bugil ria. Di segi sah ya sah. Tapi sebaiknya orang berwudu harus nutup aurat, sekurangnya aurat vital, kubul dan dubur. Okay? Zakar dan dubur tertutup. Pama pakai celana dalam atau bahasa lainnya kancut. Ditutup yang dua penting itu, yang di depan maupun di belakang. Kaum wanita nutup dari pusat sampai lutut waktu berwudu, kalau ada kain basahan. Tapi kalau tidak ada, terpaksa darurat, terpaksa telanjang mandi, telanjang yaitu wudu. Nabi mengatakan, yakum wata'ara, jauhkan daripada bertelanjang, karena kamu bersama yang tidak pernah pisah dengan kau. Siapa? Malaikat. Kecuali 3 tempat boleh telanjang. Pertama, waktu qada hajat, di mana pakai pakaian. Yang kedua, yaitu waktu engkau berhubungan suami istri. Itu dia saatnya boleh telanjang. Qada hajat, kemudian berhubungan suami istri, maka boleh kita bertelanjang. Berikutnya, gimana hukumnya membaca basmalah waktu kita hadas besar, junub, haid? Kalau diniatkan baik zikir boleh, tapi kalau diniatkan baca Quran, maka haram hukumnya. Karena orang sedang haid, sedang junub,
nifas, dah boleh baca Quran. Basmalah itu kan ayat Quran. Kalau niatkan baca Quran, no boleh. Tapi kalau diniatkan kita zikir dengan bacaan basmalah, boleh hukumnya. Demikian dikatakan para alim ulama kita. Baik, nggih. Gimana hukum makan minum dalam keadaan junub? Makruh. Seharusnya orang makan minum sudah berwudu, sudah mandi, sudah berwudu bahkan. Anjurkan Nabi. Jangan makan minum dalam keadaan junub. Kecuali bagi mereka yang sedang haid, sedang nifas. Bagi yang junub, maka harus mandi dulu, berwudu dulu, baru makan, baru minum, makan minum. Kecuali terpaksa, darurat, tak sempat mandi, dia diajak makan, minum, malu tak ikut, maka dia makan, minum, padahal dia belum mandi junub. Itu okay? Jadi demikian makruh hukumnya. Masya Allah. Gimana hukumnya seorang wanita tidak dihitan dari kecilnya, tidak dihitan? Para ulama mengatakan bahawa hitan laki perempuan wajib hukumnya. Bahkan tidak hitan laki perempuan adalah masuk minal kabair, dosa besar. Ada mengatakan tidak masuk dosa besar kalau wanita tidak hitan. Apabila laki-laki tidak hitan, dosa. Yang kedua, solat tidak sah. Solat tidak sah. Kenapa? Ada najis pada ujung zakarnya belum dihitan. Kaum wanita, solatnya sah tapi berdosa karena tidak hitan. Solatnya sah. Tidak ada najis yang tersimpan pada wanita. Dan menghitan bayi itu, anak perempuan itu sangat gampang, sangat mudah. Pokoknya namanya dihitan. Mungkin dicubit saja di ujungnya itu. Di ujung apa namanya? Kelentitnya. Oleh ibunya atau oleh neneknya. Ya sudah selesai. Tak perlu rame-rame. Lain kalau laki-laki harus begawe. Ngorok bimbi arak sekik gitu. Masya Allah. Itu dia. Perbedaannya. Tidak hitan. Laki perempuan dosa. Man aslama falyahtatin. Siapa yang Islam wajib khitan laki atau perempuan. Tidak hitan dosa besar. Qaulal ulama, tapi ada mengatakan hitan tidak hitan bagi kaum wanita tidak masuk dosa besar. Dosa-dosa tidak masuk dosa besar. Syukur. Tapi harus hitan, kaum wanita, kaum laki. Baik. Bolehkah kita menjawab panggilan ibu dalam solat? Tak boleh dong. Kita menjawab panggilan ibu dalam solat. Dia panggil namanya Pak Ahmad. Bentar dulu saya solat. Batal solatnya. Atau dia membaca Allahu Akbar, tapi niatannya supaya ibunya mengerti. Batal juga solatnya. Kalau niatannya sebagai zikir, maka tidak batal. Kemudian berikutnya, gimana hukumnya kaum wanita solat pakai wig, pakai rambut palsu, cemara? Memakai sambungan rambut bagi wanita itu tidak dibolehkan oleh Nabi. Anallahu wasilah wal mustausilah, dilaknat wanita yang pakai rambut palsu dan tukang memasangkan rambut palsu, masuk cemara, masuk wig. Kecuali mungkin pakai sapu tangan atau benang. Dan dalam solat, ngapain pakai dalam solat ya? Kan kita pakai dalakung, mukena. Yang tak perlu, ngapain? Itu dia, Baik. Apa hukumnya membaca Rabbighfirli wali walidayya setelah baca Fatihah sebelum baca amin? Bagi orang baca Fatihah sunat yang baca Rabbighfirli wali walidayya amin. Tapi kalau imam membaca Fatihah, makmum baca Rabbighfirli wali walidayya, tidak boleh. Yang baca Rabbighfirli wali walidayya bagi orang baca Fatihah, baik dalam solat, di luar solat, sunat. Baca Rabbighfirli wali, ya Allah ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku.
Mana kalau sambung walil muslimin, bagi semua orang Islam, boleh juga. Apa dalam solat, di luar solat, yang membaca itulah yang baca Rabbik pilih, baca Fatihah. Kalau imam baca Fatihah, makmum baca Rabbik pilih wali walidayya, tidak dianjurkan. Siapa membaca Fatihah, dia membaca Rabbik pilih wali walidayya. Ya Allah, Tuhanku, ampuni diriku dan ampuni dosa ibu bapakku. Yang membaca Fatihah itu membaca Rabbik pilih. Kalau mendengar Fatihah, tidak sunat membaca Rabbik pilih. Masya Allah. Kemudian boleh solat dengan mendudukkan kepala. Yaitu solat dengan mendudukkan kepala lebih dekat kepada khusyuk daripada kita itu berdiri tegak. Lebih baik menundukkan kepala, memandang tempat sujud, lebih mendorong kepada khusyuk di dalam solat. Orang untung, bahagia, selamat orang khusyuk dalam solat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pasti beruntung bahagia orang mukmin yang solat dengan hati yang khusyuk. Wal khashi'in wal khashi'at, laki yang khusyuk, perempuan yang khusyuk. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah janjikan ampunan dan balasan besar, iaitu syurga. Ayo pada khusyuk solat. Gimana Bapak M. Syafi'i bisa khusyuk? Pak Hanafi khusyuk ya? Pak Masri khusyuk. Kalau Bapak Dr. Syukri khusyuk dalam solat. Mudah-mudahan dah bisa khusyuk. Tapi sulit namanya khusyuk itu. Allah. Saya punya kitab. Khusyuk itu kiat upayanya ada 20 macam. 20 macam amalan bisa khusyuk. Buku saya yang kedua mengatakan khusyuk itu bisa dicapai dengan 33 macam amalan. Kitab yang ketiga mengatakan bahawa khusyuk diperoleh kalau kita melakukan sekitar 40-an upaya, kiat, usaha untuk bisa khusyuk. Ayo, yang mana kita pakai minimal yang 20 syarat khusyuk. Demikian. Kalau tidak khusyuk, maka solat kita bisa kurang pahalanya. Nabi bersabda, ada di antara kalian yang dapat pahala solat hanya 10%. 90-nya hilang. Ada yang dapat 20, ada yang dapat 30, ada yang dapat 40. Semuanya tergantung khusyuknya. Makin besar khusyuk, makin besar pahala. Makin kurang khusyuk, makin kurang pahala. Satu di antara yang bikin khusyuk adalah uzkuril mauta fi solatikum. Ingatlah kematianmu di dalam solat. Itu sabda Nabi. Sholli sholata muwaddi'in. Solatlah kamu sebagai solat terakhir rasanya. Setelah itu tidak ada solat lagi. Kenapa? Almarhum ji'un. Masya Allah. Demikian. Baik. Gimana hukumnya bacaan makmum terdengar oleh imam? Tak boleh makmum membaca sampai kedengar oleh imam. Yang namanya makmum harus membaca sir, tidak nyaring. Baik solat nyaring, maghrib, isyak, subuh maupun solat zuhur, asar. Tak boleh makmum kedengaran suaranya membaca didengar oleh imam atau oleh jamaah lain. Tak boleh. Cukup didengar oleh dirinya sendiri. Itu namanya sir. Tapi kalau sampai kedengar oleh imam dan teman lain kiri kanan, bukan sir namanya. Jahar namanya. Terang, baca dengan terang. Maka bagi seorang makmum dah boleh baca terang. Harus baca dengan suara sir, tidak nyaring. Itu dia. Makruh hukumnya seorang makmum baca sampai kedengaran oleh orang lain. Karena makmum harus membaca sir pada solat malam maupun solat yang siang. Baik, insyaAllah. Gimana hukumnya? Imam terlalu lama sujud, pada sujud terakhir biasanya. Solat subuh. Ulama sujud pada sujud terakhir solat subuh. Itu solat mana aja. Jangan berlama-lama. Idza amma ahadukum, apabila kalian menjadi imam, fal yukhaffif, ringankan solatmu. Idza amma qauman, apabila kalian menjadi imam bagi kaum, ringankan, jangan lama-lama. Bab di antara makmum ada yang tua.
ada yang punya anak kecil, ada yang sedang hamil, ada yang kurang sehat dan sebagainya. Maka ada di antara mereka yang tidak bisa berlama-lama. Mereka tidak ridha kalau imam terlalu lama sujud, okay? Doa dan sujud. Maka ra'i mereka, ukur dia, apakah makmum tahan berlama-lama sujud, baca doa dalam sujud terakhir yang terlalu kepanjangan. Kalau mereka tidak ridha, maka tidak baik jadi seorang imam. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang jadi imam tapi tidak disenangi oleh makmum karena kepanjangan bacaannya, ayatnya, atau terlalu lama sujudnya. Itu dia, okay? Solatnya tidak diterima Allah. Baik. Nabi memang mengatakan aqrabul abdi ila rabbi wa huwa fi sujudi. Paling dekat manusia kepada Allah dalam waktu sujud. Fastaghfiru fi doa, perbanyak doa dalam sujud. Faqaminun ayustajabalakum. Sangat-sangat mungkin doa kalian dalam sujud paling kabul. Tapi waktu solat sendiri panjang. Tapi kalau solat berjamaah diukur dirai para makmum yang ada. Ada anak-anak, ada orang tua-tua, ada yang punya hajat, ada yang mau pergi ke WC dan sebagainya. Ada yang punya perluan, mau cepat pergi kantor. Okay? Ada tugas dan lainnya. Baik. Gimana hukumnya? Seorang solat menggerak-gerakkan telunjuknya dalam tahiyat awal pun tahiyat akhir. Syahud awal, syahud akhir. Para pendengar, sunat seorang mukmin muslim solat di saat membaca tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, diluruskan telunjuknya untuk menunjukkan Allah itu Maha Esa, bukan digoyang-goyang, bukan diputar-putar, apalagi sampai bergerak telapak tangan, batal solatnya. Jari-jarinya diputar-putar, ngebor, atau bawah atas bawah, tidak. Yang dimaksud adalah yaitu jari telunjuk diluruskan, menunjukkan angka 1, Allah Maha Esa. Itu maknanya, sunat demikian tu. Baik, okay. Kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya menyapu muka selesai solat, lah solat sunat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim. Ramazib annal hamma wal hazan wal ghamma. Sunat lakukan sambil mengusap wajah dengan telapak tangan. Isi doa yang kita baca mesti akan jadi doa yang kabul. Ya Allah, hindarkan kami pada sedih, duka cita, stres, panik, galau, depresi, frustasi, susah dan seterusnya. Itu makna doa yang kita baca. InsyaAllah selesai solat langsung dibaca, kabul doa tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Saya minum dulu. Bismillah. Ya. Mari kita lanjut. Gimana saudara kami yang ada di Aceh sana? Warga NWDI di Aceh. Masya Allah. Okay. Mudah-mudahan antum selamat di negeri Aceh sana. Juga tempat lain. Bagaimana kalau orang meninggalkan solat padu? Apa diqadha? Wajib dong diqadha. Jangankan orang sengaja, yang tidak sengaja wajib qadha. Man nama an salatin aw nasiha falsaliyah hina yadhkur. Siapa tiduran atau lupa solat, wajib dikerjakan kapan dia ingat. Apalagi sengaja tidak solat, lebih wajib lagi sengaja soalnya. Sama dengan bayar utang. Ada orang lupa bayar hutang, wajib bayar, wajib. Apalagi sengaja tidak bayar hutang, lebih wajib lagi bayar hutang. Itu juga hutang pada Allah, lebih wajib ditunaikan, yaitu qadha solat yang ditinggalkan dengan sengaja. Lupa aja wajib qadha, ngitang. Tidur aja wajib qadha, apalagi sengaja wajib diqadha. Kapan ingat? Bukan tunggu besok zuhur, besok saya qadha zuhur saya enggak. Kapan sadar ingat, wajib langsung diqadha. Gimana hukum saudara kita tinggal serumah tetapi dia tidak mau solat? Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi."
fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Saudara kita tinggal serumah dengan kita, terus dia tidak solat, wajib ditegur, wajib nasihatin dengan tindakan, kalau tidak dengan ucapan kata-kata nasihat, kalau tidak dengan hati. Tapi dengan hati paling lemah keimanan kita. Gimana caranya? Dengan tindakan. Itu ada waktu, maka kita bawakan dia sajadah. Ni sajadah 4 anda solat. Ni air wuduk sudah siapkan. Silakan. Itu namanya tindakan. Kalau tidak mempan dengan kata-kata nasihat, nasihat yang baik. Okay. Kalau tidak mempan, maka hati kita sungguh benci ada perbuatannya yang tidak mau solat, sambil kita doakan mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah agar dia mau ibadah solat gitu nggih. Karena solat kuncinya syurga. Siapa tidak solat adalah orang kafir. Al-farqu bainana bainal kufri taruk solat. Beda kita dengan orang kufur adalah meninggalkan solat. Tidak solat kafir, dengan sengaja tidak solat nggih. Allah seperti apa yang kita sampaikan lah hari. Siapa sengaja tidak solat subuh sekali, 60 hari berada dalam neraka jahanam, neraka sakor. Sekali tidak solat zuhur, sama dengan dosa bunuh 1000 orang Islam. Kali tidak solat asar dengan sengaja, sama dengan merobohkan Ka'bah kiblat umat Islam. Kali tidak solat maghrib, sama dengan dosa berzina dengan ibu kandung sendiri. Sekali sengaja tidak solat isya, maka Allah mengatakan aku tidak ridha kau tinggal di muka bumi, maka rezeki dariku tak tolong padaku. Cari Tuhan selain aku. Ya Allah, di mana cari Tuhan selain Allah? Itu wajib kita solat. Okay? Kita jangan berbuat baik pada orang tidak solat. Dari kau solat, la yu'adu fi maradhi. Orang tidak sembahyang, jangan dijenguk kalau sakit. Kalau coba upi janazati, jangan dilangarin kalau dia meninggal, jangan diantar ke kubur mayatnya. La yu'akalu, jangan tanjak makan. Lau syarabu, jangan dikasih minum. Lau sahabu, jangan bikin sahabat. La dinalau, tidak ada agamanya. La amanah, jangan diberikan amanah. Mati bohong. Dan seterusnya. Masya Allah. Semua ibadah orang yang sembahyang dari Allah. La taqabbalallahu min tarik solat saumahu. Orang tidak solat, puasanya di Allah, zakat di Allah, zakat di Allah. Semua kebaikan-baikannya tidak diterima Allah. Kalau orang tidak solat, itu juga haji dan umrahnya. Masa ada orang sudah pergi haji dan umrah, tidak solat, kelansotan namanya. Baik, jadi itu tindakan kita kepada orang yang tidak solat dari keluarga kita. Jangan ada rumah kita ada orang tidak sembahyang. Apabila satu aja tidak solat, seluruh si rumah tangga kena laknat Allah. Kena akibatnya kalau satu tidak solat dalam satu rumah. Suami tidak solat, istri solat, anak solat, mertua solat, suami tidak solat, semuanya kena imbas daripada satu orang tidak solat. Na'udzubillah min dzalika. Bagaimana hukumnya solat padu? Nggih, mengulangi solat padu dengan jamaah boleh? Dulu zaman Nabi solat jamaah. Selesai solat jamaah, Nabi melihat ada 2 orang sahabat di belakang, tak ikut solat jamaah. Nabi tanya, "Ma mana'akuma Allah sholli ma'ana?" Apa melarang kamu, menghalangi kamu untuk solat bersama? Qul shallaina fi rihalina ya Rasulullah. Kami sudah solat di rumah ya Rasulullah. Walaupun dah solat di rumah, kalau katamu orang solat jamaah, ikut lagi solat jamaah. Jadi boleh di rumah jamaah, di masjid katamu orang jamaah, ikut lagi jamaah, double pahalanya. Itu dia nggih. Jangan dah ikut solat jamaah. Gimana hukumnya bermakmum pada orang yang solat sunat? Orang sedang solat sunat tidak perlu datang, kita sangka dia itu solat padu, kita sentuh pundaknya biar dia merubah niat jadi imam gitu. Kita ikut jadi makmum. Boleh, sah solat kita bermakmum pada orang solat sunat. Apa sebab tidak boleh solat sunat setelah subuh dan asar? Betul, Nabi melarang. La solat ba'da subhi hatta talul asyamsu, la solat ba'da al-asri hatta taghruba syamsu.
Tak boleh solat setelah matahari setelah solat subuh sampai matahari terbit. Tak boleh solat setelah asar sampai matahari tenggelam. Kenapa? Karena matahari terbit di antara dua tanduk syaitan. Terbit dan tenggelam. Saat itu orang penyembah menyembah matahari, sedang menyembah matahari habis subuh, habis asar. Berarti sama waktu kita solat dengan orang nyembah matahari yang dipeluk oleh dua tanduknya syaitan. Kalian nyembah matahari, kalian nyembah syaitan. Kalau kita solat pada asar, pada subuh, kecuali solat ada sebab. Masuk masjid, masjid, berwudu, solat sunat, wudu, itu boleh. Tapi kalau yang tidak ada sebabnya, maka tidak boleh solat pada solat subuh dan pada solat asar. Itu dia, okay? Harap maklum. Baik. Mohon jelaskan lagi solat tentang solat sunat hadiah. Masya Allah. Saya sering menyampaikan. Berapa kitab disebutkan tentang solat sunat hadiah ini. Banyak kitab. Okay? Dalam kitab Tawdihul Adillah dijelaskan sana. Tapi yang lain ada jelaskan. Okay? Tentang solat sunat hadiah. Solat sunat hadiah, solat sunat yang dikerjakan pada malam pertama almarhum, almarhumah masuk kubur. Nabi menjelaskan. Okay? Solat sunat hadiah. Apa kelebihannya? Bagaimana caranya? Solat sunat hadiah dikerjakan malam pertama almarhum masuk kubur. Antara maghrib isya 2 rakaat. Solat sunat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca Fatihah, ayatnya ayat kursi sekali, kemudian yaitu Alhaakumut Takatsur sekali, Qul huwallah 11 kali. Rakaat kedua sama. Ayat kursi sekali, Haakumut Takatsur sekali, dan Qul huwallah 11 kali. Setelah kita tahiyat salam, kita berdoa. Allahumma inni shallaitu hadhihi shalah wa anta ta'lamu ma urid. Allahumma ba'ats sawabaha ila qabri fulan ibni fulan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui tujuanku solat ini, ya Allah. Mohon sampaikan pahalanya untuk si A bin si B dalam kuburnya. Allah perintahkan malaikat menemani kita dalam kubur sampai hari kiamat datang. Terhibur, tidak kesepian, tidak ketakutan, tidak ngeri. Sendirian dalam kubur ada malaikat menemani. Masya Allah. Itu dia. Okay? Silakan kalau mau dikerjakan. Kalau mau jelasnya dalam kitab Tawdihul Adillah dan beberapa kitab yang lain. Baik. Solat sunat hadiah. Boleh solat sunat. Okay. Di saat khatib sedang baca khutbah, boleh. Pematahiyatun masjid. Nabi SAW sedang baca khutbah. Datanglah seorang langsung masuk masjid dan duduk. Tidak solat sunat tahiyatul masjid. Nabi mengatakan sambil baca khutbah, as-sallaita qabla an tajlisa. Sudah kau solat sunat sebelum duduk? Tidak ya Rasulullah. Kum tasalli rakaatain. Bangun, solat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid, baru kau duduk dengarkan khutbah. Gitu Nabi menjelaskan. Jadi waktu khatib baca khutbah tetap disunatkan untuk solat sunat tahiyatul masjid umpama. Okay? Baik, makasih. Solat sunat rawih itu berapa rakaat sih sebetulnya? Para pendengar, solat sunat rawih itu sudah disepakati ijma' para sahabat. 20 rakaat. 10 kali salam. Witir 3 rakaat. Disepakati oleh para sahabat, tidak ada yang menentang. Berarti ijma' sahabat namanya. Dan Sayyidina Umar mengatakan inilah sebaik-baik bid'ah adalah solat tarawih berjamaah 20 rakaat. Ayo, berani kita mengatakan Sayyidina Umar melakukan perbuatan bid'ah, dolalah pinar. Berani bilang gitu? Tak berani. Sahabat Nabi sudah dijamin oleh Nabi. Para sahabat-sahabat ini adalah apalagi khulafa rasyidin, sudah jamin mereka akan jadi ahli syurga. Okay? Amin. Allahumma amin. Jadi peti itulah kita nanti pada bulan Ramadan, sebulan lagi kita laksanakan. Mudah-mudahan semua kita sehat walafiat. Pak Nafi, okay? Sehat walafiat, dapat solat
tarawih sempurna, sebab tahu tarawih terakhir, Ramadan terakhir dalam hidup. Ada jaminan? Siapa yang jamin? Itu dia. Okay? Gimana hukumnya kita solat Jumaat di masjid yang jauh, meninggalkan masjid di rumah kita, di desa kita maksudnya, kampung kita. Di segi sah ya sah, boleh ya boleh. Siapa tahu tempat jauh itu lebih khusyuk, lebih ikhlas, lebih khusyuk, samping mencari pahala lebih banyak karena jalan ke sana. Segi sah sah. Cuman apakah tidak ada fitnah terjadi nanti di kampung kita? Kalau kita tinggalkan masjid kita sendiri, apa kata orang? Rupanya dia tidak senang pada imam, tidak senang pada khatib. Dia tinggalkan masjid di desanya, pergi ke masjid yang lain. Fitnah muncul. Jaga-jaga fitnah. Zaman sekarang gampang sekali fitnah terjadi. Itu dia. Okay? Hati-hati. Di segi sah, sah. Di segi boleh, boleh. Sebab tu lebih khusyuk di sana. Okay? Lebih banyak pahalanya pergi ke masjid. Gitu. Okay? Atau lebih pasih imamnya. Lebih bagus. Okay? Khatibnya. Boleh. Okay? Tapi ingat, fitnah bisa muncul kalau kita tinggalkan masjid di desa kita. Baik. Apakah baca syahadat termasuk rukun khutbah? Tidak. Rukun khutbah itu kan pertama hamdalah, as-salatu ala nabi. Yang setelah itu wasiat taqwa, 2 ayat Al-Quran. Okay? Kemudian ad-doa pada khutbah yang kedua. Tidak termasuk kalimat syahadat. Tapi kalau tidak ada syahadatnya kurang sempurna. Kerana itu walaupun tidak termasuk rukun, tetap kita baca syahadat. Okay? Alhamdulillah. Okay? Kemudian salawat pada Nabi. Waspada jadi khatib, jadi imam. Okay? Saya sudah 50 tahun jadi imam khatib di Selong. Alhamdulillah, pengalaman. Kadang-kadang kita tidak pakai iaitu catatan khutbah, langsung saja kayak kita memberikan pengajian gitu. Kenapa? Allah bisa karena biasa. Tidak pakai teks khutbah, langsung apa yang kita akan sampaikan sudah tahu dah. Baik. Anak lahir malam hari Idul Fitri, apakah wajib difitrahkan? Tak wajib. Baru wajib fitrah kalau dia itu lahir sebelum maghrib. Okay? Belum maghrib Idul Fitri. Sampai malam Idul Fitri dia sudah sehat, selamat. Maka wajib difitrahkan. Tapi kalau lahir pada malam Idul Fitri, tak wajib. Atau dia lahir sebelum maghrib dan meninggal dunia, tak wajib. 2 waktu harus dia langkahi, jumpai oleh si bayi, baru wajib fitrahnya. Bolehkah kita puasa sunat hari Jumat? Hari Jumat saja tidak baik. Okay? Makruh lah. Kenapa? Karena Jumat itu adalah Idul Fuqara, okay? Hijul Fuqara wa Idul Masakin. Hari rayanya orang miskin adalah hari Jumat. Karena itu hari Jumat saja puasa sunat, tidak Kamis atau tidak Sabtu setelahnya. Okay? Maka tidak dianjurkan. Kalau mau hari Jumat puasa, ikutkan dengan hari Kamisnya. Atau Jumat puasa, Sabtunya juga ikut, baru pas. Itu dia. Okay? Baik, makasih pada anda. Kemana hukumnya? Kita nembak burung. Kemudian setelah itu burungnya mati tembak dan kita makan dia. Yang boleh dimakan yaitu boleh diambil burung ditembak oleh ahli nembak. Dia tidak langsung nembak tubuhnya burung, dia tembak sayapnya karena dia ahli. Tembak sayapnya jatuh masih hidup digorok, itu yang sah. Tapi kalau sampai mati karena dia tembak, maka dia tidak sah dimakan. Okay? Di saat kita nembak, baca bismillah juga. Tu jatuh burungnya, masih gelpar-gelpar, gorok dia, kemudian nanti kita makan. Boleh dan boleh. Baik, okay? Burung apa biasanya ditembak gitu? Mati hari Jumat. Okay?
tapi orangnya tidak solat. Matinya hari Jumat, malam Jumat, tapi orangnya tidak sembahyang. Ya diperhitungkan. Memang Nabi mengatakan, siapa mati malam Jumat atau hari Jumat, matinya mati syahid akhirat. Dia tidak disiksa dalam kubur. Tapi gimana kalau dia tidak solat? Bagi orang beriman, mati malam Jumat, hari Jumat, beriman, dia mati syahid, tidak disiksa dalam kubur. Tapi kalau dia itu mati, tapi orangnya munafik, orang yang fasik, orang yang durhaka, maksiat, diperhitungkan nanti. Allah perhitungkan amalnya. Walaupun mati malam Jumat, hari Jumat, tapi tidak solat, orangnya malas solat, maka nanti diperhitungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau Allah mengampuni, diampun. Kalau Allah tidak mengampuni, masuk neraka. Gitu tinggi. InsyaAllah. Berapa macam mati syahid? Mati syahid itu ada 3 macam. Okay? Macam mati syahid ada 3. Syahid dunia akhirat, yang mati di medan perang. Tidak dimandikan, tidak dikapani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan pakaian dipakai. Kemudian mati syahid dunia, orang mati medan perang tapi niatan supaya disebut pahlawan, supaya dapat harta rampasan, itu niatnya. Itu syahid dunia. Tidak dimandikan, dikapani, dan disolatkan, tapi dikuburkan saja. Tapi karena niatannya salah, dia tidak dapat apa-apa di akhirat nanti. Kemudian ada namanya mati syahid akhirat. Contohnya, orang mati hari Jumat, malam Jumat. Orang wanita mati melahirkan, mati karena hamil, mati nifas. Laki-laki mati ngajar, mati untuk ilmu, mati mencari nafkah yang halal, mati dakwah, mati karena gempa bumi, mati karena dihanyutkan banjir, mati karena longsor, mati karena kebakar. Banyak sekarang terjadi. Itu mati karena dibunuh, dianiaya oleh penjahat. Semua ini termasuk mati syahid akhirat, bebas dari azab kubur. Amin. Okay? Demikian kepada anda. Kemudian berikutnya, gimana hukum memakamkan mayit pakai peti? Makamkan mayit pakai peti ya. Makruh kalau tidak ada perluan. Kecuali kalau di situ air menggenang atau tanahnya gembur, bisa longsor kuburnya, maka paksa pakai yaitu peti mati. Itu dia. Boleh. Berikutnya, apakah betul tahlil itu tidak ada pahalanya? Enak aja dengan orang tahlil, tidak ada pahala. Nabi mengatakan, alaikum billahi Allah wal istighfar. Dalam kalian baca la ilaha illallah dan istighfar, faksiruhuma, perbanyak baca la ilaha illallah dan astagfirullahalazim. Nah, syaitan mengatakan, ku hancurkan umat manusia dengan dosa dan dosa, tapi dia mengalahkan saya dengan kalimat Allah dan istighfar, maka aku kalahkan mereka dengan perturutkan hawa nafsunya. Jadi anjuran, la ilaha illallah isni man dakhala sini amina min azabi. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Siapa masuk bentengku, aman daripada azab api neraka. Manik Allah dalam hadis kursi. Nggih. Wa dzakirin Allah katsiran dzakirat, dallahu lahu maghfiratan wa ajran azimah. Orang-orang berzikir banyak-banyak pada Allah, laki perempuan, kami janjikan ampunan dan balasan besar, yaitu syurga. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah, zikir sebanyak-banyaknya. Imam Ghazali ngajurkan kita zikir 1000 kali sehari. Ini afdalul zikri la Allah, sabda Nabi. Zikir paling utama adalah la Allah. Jadi kalau kita makin banyak baca la Allah, makin bagus, makin besar pahalanya. Ada mengatakan zikir la Allah 1000 kali bid'ah, dolalah. Ya Allah, Allah nyuruh kita banyak zikir, Nabi nyuruh kita banyak zikir, kok kita mengatakan demikian? Majlama qaumun fi buyutin min buyutin yadhkuruna Allah. Siapa kumpul di rumah Allah berzikir pada Allah, maka malaikat Allah tuangkan rahmat, malaikat menjaga mereka
dengan sayapnya, kemudian diturunkan pada mereka itu ketenangan jiwa dan batin. Allah nyebut-nyebut mereka yang hadir dalam acara zikir itu, disebut di hadapan para malaikatnya di langit. Masya Allah. Kemudian gimana hukumnya? Ngaji tempat orang mati, ngaji Quran di tempat orang meninggal dunia. Nabi nganjurkan, yaitu siapa-siapa baca Yasin, siapa baca Yasin pada orang meninggal dunia, faqra'uha inda mautakum, bacalah Yasin di tempat orang meninggal dunia. Nabi ngajurkan, hadisnya diriwayatkan oleh 5 imam hadis. Hadis ini, maka silakan baca Yasin tempat orang meninggal dunia, baik belum dikuburkan maupun sudah dikuburkan, dianjurkan kita baca surah Yasin. Itu dia, baik. Terima kasih pada anda. Itu masuk ngaji, baca Yasin. Mintakan ampun bagi seluruh umat Islam. Nabi menganjurkan siapa-siapa bacakan istighfar, mohonkan ampun bagi seluruh umat Islam, baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Kita dapat pahala dari seluruh umat Islam yang sudah meninggal maupun masih hidup. Allahumma fil lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Kita dapat pahala baca doa seperti ini dari seluruh umat Islam yang sudah meninggal maupun masih hidup. Banyak itu pahala kita membaca doa seperti ini. Itu dia, karena itu maka itu pesannya Nabi pada Siti Aisyah, belum tidur bacalah doa untuk umat Islam. Semua umat Islam ridha kepadamu ya Aisyah, ya Humairah. Demikian, mana hukumnya kita baca doa dalam hati? Baca doa dalam hati boleh, tapi paling bagus kan dibaca juga dengan lidah. Lidah dapat pahala, hati dapat pahala, telinga mendengar dapat pahala, mata melihat dapat pahala. Jadi kalau dalam hati saja, ya hati saja dapat pahala. Lidah anda, telinga anda, tangan anda, kemudian mata anda, sedikit pahalanya. Karena itu bacalah walaupun dengan suara yang pelan, rendah, tapi bacalah doa itu dengan lidah kita. Kenapa zaman sekarang banyak doa tidak kabul-kabul? Nabi Adam mengatakan, bab doa tidak kabul ada 3. Pertama, karena kalian banyak makan minum haram, belanja haram. 2, kalian banyak hasad, dengki, iri hati kepada sama mukmin muslim, talon hati. 3, karena kalian banyak mengumpat, menggunjing, memfitnah, ngadu domba sama umat Islam. Doa-doa kalian tidak kabul, tidak kabul. Ada lagi sabda Nabi, siapa-siapa yang istrinya jahat, selingkuh, zina, tidak diceraikan, doa orang ini juga tidak kabul. Doa suami tidak kabul kalau tidak ceraikan istrinya suka selingkuh, suka serong, suka zina dengan laki lain, tidak dicerai oleh suaminya, suaminya tidak kabul doanya. Oh, na'udzubillah min dzalika. Apa hukumnya orang Islam melihara anjing? Apa hukumnya orang Islam melihara anjing? Kalau melihara anjing untuk perluan, melihara binatang ternak, melihara kebun kita, atau melihara apa untuk berburu anjingnya, boleh dan boleh. Tapi kalau hanya untuk kesenangan-senangan seperti orang barat, maka melihara anjing itu menyebabkan tiap hari hilang pahala kita 2 gunung. Qiratani, 2 gunung pahala kita hilang karena melihara anjing untuk kesenangan doang, bukan perluan untuk berburu, untuk menjaga binatang, menjaga kebun kita dan lain-lainnya. Kian gimana hukumnya? Kita menjual barang secara kredit, untungnya 2 kali lipat harga yang sungguhnya 100.000, tapi kan di kredit menjadi 200.000. Boleh apa boleh? Kalau yang ngeredit rela, ikhlas, kita juga ikhlas, antaradin, sama-sama ridha, boleh. Tak apa-apa, yang penting sama-sama mau, tak ada merasa diri dirugikan. Gimana hukumnya? Suami tinggalkan oleh istrinya tanpa
permisi, tanpa izin, tanpa ridha suaminya sampai suaminya meninggal dunia. Berarti istrinya adalah wanita nusus, wanita durhaka. Wanita demikian tidak berhak masuk surga. Nah, Nabi mengatakan, ayyuma mratin salat khamsaha, shamat qadaha, ata'at balaha, hafizat farja, qila laha yaumal qiyamah khulil jannah min ibabin syi'ti. Siapa seorang istri salatnya lancar, puasanya lancar, setia taat bakti pada suaminya, dan dia pelihara kehormatan dirinya, besok dipanggil ibu, silakan masuk surga melalui pintu mana maunya ibu. Kalau seperti ini halnya, tinggalkan suami tanpa izin, tanpa beritahu, tanpa ridha, mati, maka matinya sang istri mati sesat, suami mati kasihan. Ada seorang wanita mau kahwin, dah ada walinya kecuali anak pamannya. Anak pamannya boleh anak paman jadi wali, tapi kalau ternyata dia kahwin dengan anak pamannya itu, maka walinya wali hakim, wali hakim. Apa dalam Islam ada namanya anak ziyadah. Anak ziyadah, anak jadah bahasa kasarnya kita. Dalam Islam tidak ada, hadis tidak ada. Yang ada yaitu waladul zina, anak zina. Itu ada dalam hadis. Kasratu awladi zina. Kan banyak terjadi di mana-mana anak zina lahir. Tidak sebut anak ziyadah. Itu tanda kiamat dekat apabila sudah banyak yaitu anak-anak zina lahir ke muka bumi. Di mana-mana kita lihat berita-berita. Bagaimana hukumnya niat talak pada istri tapi tidak diucap, tidak jatuh, harus diucap, baik sarih maupun kinayah dengan niat. Jika dalam hati saja mentalak istri tidak jatuh. Gimana hukumnya pernikahan seorang, dia murtad, suami murtad atau istri murtad, batal nikahnya, gugur nikahnya. Itu dia akibat kalau dia itu nikah, kemudian dia murtad, keluar dari Islam, istrinya batal pernikahannya, harus dipisah. Auzubillah min dzalika. Baik, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiang jamaah desa Loyok, semoga Bapak Tuan Guru sehat walafiat. Amin. Mana Pak Kepala Desa Loyok? Tiang nanya, apakah hukum solat Jumat bagi makmum yang masbuk? Ya, dia ikuti imam dalam keadaan apa? Rakaat kedua solat Jumat atau sedang tahiyat, ikuti langsung takbir, ikuti imam sedang apa? Kalau diikuti rakaat kedua dapat hukum sama, maka nanti tambah serakaat setelah imam salam. Tapi kalau tidak dapat rakaat kedua dalam keadaan tahiyat imamnya, maka nanti dia ikuti imam, tapi nanti setelah imam salam dia laksanakan solat Jumat 4 rakaat. Niatnya solat Jumat, pelaksananya solat Zuhur. Gitu dia. Terus kemudian disusul lagi oleh yang masbuk. Kalau yang masbuk kedua ini jumpai imam, ya ikuti imam peti masbuk pertama. Tapi kalau tidak jumpai imam, ya solat Zuhur saja dia. Kenapa terlambat? Tidak ikut solat Jumat jadinya. Maka dia solat Zuhur saja, tidak ikut berjamaah. Karena syarat Jumat kan berjamaah 40 orang. Masbuk pertama dapat ikut ya. Masbuk yang kedua tidak dapat, berarti dia solat Zuhur saja, tidak dapat solat Jumat. Terlambat datang. Ngapain lambat datang? Demikian Loyok. Masya Allah. Baik. Terima kasih atas doanya para pendengar. Apa betul jam 11 siang waktu solat duha habis menjelang Zuhur, Bu? Menjelang Zuhur, umpama mau rahim Zuhur, ya sudah selesai solat duhanya. Paling baik kan waktu duha jam 7, 8, 9, 10. Situ duha kok terlambat sekali. Barat orang solat. Awal waktu ridha Allah, tengah waktu rahmat Allah, akhir waktu solatnya dapat maaf dari Allah. Salah tadi maafkan kita juga solat duha. Jam berapa solat duha? Terahim Zuhur. Dari segi sah ya sah. Tapi kok akhir betul tanggi
matinya pada jam-jam 7, 8, 9. Situ waktu duha paling afdal. Okay? Baik, makasih. Ya, sudah belah hari. Okay? Tanyakan. Tanjung ini punya. Yang penting, solat duha pada waktunya. Ya, Tian dari jamaah desa Loyok lagi. Tian nanya apakah hukum solat Jumaat bagi makmum yang masbuk susul lagi oleh sudah tadi, sudah jelas, okay? Baik. Jangan terlambat. Okay? Siapa yang datang paling awal di solat Jumaat, dia dapat catatan paling baik dari malaikat. Dia dapat pahala seperti pahala orang korban seekor onta. Datang kedua, seperti korban seekor sapi. Datang ketiga, seperti korban seekor domba. Datang keempat, seperti korban seekor kambing. Datang yang berikutnya, seperti orang korban seekor ayam dan seterusnya. Lu jangan terlambat datang solat Jumat. Iya, ini ada yang menghasutkan, okay? Seorang saudara menghasut pada ibunya supaya dia benci saudara yang lain. Haram hukumnya. Namimah namanya. Adkhulul jannah watatun ay namamun. Tidak masuk surga orang suka menghasut. Okay? Mengadu domba, fitnah. Adkhulul jannah qatat namam. Tidak masuk surga orang suka ngumpat, gunjing, dan tidak masuk surga orang suka menghasut, mengadu domba. Apalagi saudara dengan saudara dihasut pada ibu. Ibunya benci, si saudara juga benci, maka rumah tangga seperti itu tidak akan barokah. Apalagi mau masuk Syaban, masuk Ramadan, maka semua kebaikan kita bulan Ramadan, bulan Syaban tidak mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan sampai terjadi. Saling maaf memaafkan. Okay? Jangan menghasut, mengadu domba. Demikian. Okay? Tidak masuk surga orang suka menghasut, mengadu domba. Okay? Memfitnah. Makasih. Okay? Yang tidak perpanjang. Ya. Tiang tunas, pas kita tidur, bangun malam hari, ada doa, itu bacaan. Yang tiang tanyakan apakah kalau tidur siang hari, sore, apa bacaan doa itu juga boleh dibaca bagus? Malam hari, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ada tidur siang, namanya waktu qailulah. Juga tidur, boleh. Bismikallahumma ahya wa bika Bismikallahumma ahya wa amut wa bika amut. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika walja'tu dhahri ilaika fawwadtu amri ilaika la malja minka illa ilaika uminu bi kitabika bi rasulika. Apa tidur siang, tidur malam, sore, okay? Pokoknya tiap mau tidur baca doa, bangunnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur analladzi yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bacaannya bangun tidur, okay? Makasih pada tanya. Baik, lanjut. Hamba Allah Kota Raja. Okay? Kalau kita bicarakan sedekah yang sudah kita kasih orang, batal ya pahalanya. Gimana kalau ada guru yang mengatakan kalau enggak saya yang ajar dia enggak bisa seperti ini, dan si murid melawan pada gurunya. Lawan guru enggak pantas. Menyebut-nyebut jasa kebaikan kita kepada murid juga enggak pas. Udahlah, sedekah paling utama kan sedekah ilmu. Guru mengajarkan ilmu dengan ikhlas, murid nerima ilmu dengan ikhlas, saling menghormati, saling menghargai. Okay? Gurunya ikhlas, sudah. Jangan sampai disakitin. Kenapa? Kalau kita nyebut-nyebut kebaikan kita, nyakiti orang diberi kebaikan, batal kebaikan kita. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian batalkan sedekahmu dengan ngucap-ngucap, nyebut-nyebut, nyakitin orang dikasih, termasuk murid beri ilmu. Jangan sampai demikian. Okay? Udah, tidak ikhlas ngajarkan ilmu. Apakah anak itu nanti menghargai jasa kita, terserah dia. Okay?
Yang penting kita sudah memberikan ilmu dengan ikhlas, sedekah paling afdal pahalanya. Juga memberikan sedekah atau kebaikan harta dengan ikhlas, sudah dia bersyukur, tidak bersyukur, nggih, terserah. Yang penting kita sudah berikan kebaikan. Mestinya begitu kan? Amin. Nggih. Baik. Lanjut. Tuan Guru, napi hukumnya kita enggak adil pada anak-anak kita. Apa boleh kita bilang sama anak kita, biar saya habiskan, jual apa yang saya mau jual. Itu hak saya. Karena anak itu amanah. Apa boleh saya bilang sampai demikian? Ya, para pendengar. Nabi nyuruh kita, i'dilu ala auladikum hatta fil atiyah. Laku adillah kamu pada anakmu, hatta dalam pemberian harus adil. Hatta fil qubli, sampai dalam hal mencium anak harus adil. Kalau boleh melebihkan pemberian, aku lebihkan anakku yang perempuan, sabda Nabi. Namun demikian tetap laku adil sama dalam pemberian, kecuali dalam hal warisan beda. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Dalam hal pemberian yang langsung hibah, maka harus adil sama. Demikian, okay? Jadi jangan berat sebelah. Jangan mengatakan hak saya untuk menjual apa yang saya miliki. Bukan gitu kata seorang orang tua. Karena orang tua punya kewajiban juga, okay, untuk menjadikan anak kita. Jangan kalian tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin, okay? Jadi beban orang, sabda Nabi SAW, okay? Jangan tinggalkan anakmu dalam keadaan miskin melarat, jadi bebannya orang. Okay? Hendaklah kalian tinggalkan anak dalam keadaan bahagia. Ini tidak pas. Madakan demikian, semua saya jual, kan harta saya. Dah ada apa sih antara anak dengan orang tua? Tak boleh demikian orang tua terhadap anak kita. Baik. Ya. Tuan Guru, napi hukumnya orang yang suka menghasut saudaranya pada ibunya, supaya ibunya enggak suka sama anak yang lain. Sudah tadi, okay? Jadi yang namanya menghasut pada orang tua, menghasut, okay, pada keluarga, perbuatan menghasut tidak boleh masuk surga. Adkhul jannah patatun ainam mamun. Boleh masuk surga orang-orang suka menghasut, fitnah, terjadi orang dak akor satu sama, apalagi antar keluarga, oh besar dosanya. Makasih atas doanya. Apa hukumnya seorang ustaz dikasih tanah sama calon kepala desa untuk minta ngitang mengajak jamaah untuk memilih dia? Pandat masuk nyogok ini. Ar-rasi wal murtasib benar. Orang nyogok nak disogok di api neraka. Kalau memberi dengan ikhlas, terima, ambil. Okay? Tidak ada syarat supaya harus memilih dia, supaya dia dapat suara banyak itu umpama dari jamaahnya. Ya, jangan memberi tidak ikhlas. Baru dapat pahala kalau memberi sesuatu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kalau ada udang di balik gelembung, dah dapat pahala sedekah. Itu dia, okay? Kita nerima, ya ambil karena dikasih. Tapi dia yang memberi tidak ikhlas karena Allah, maka tidak dapat pahala. Kasihan. Dan jangan nanti tidak dipilih oleh masyarakat. Baik, okay? Lanjut. Tuan Guru, apa bagus dan boleh kita dengar ceramah di YouTube setiap waktu, setiap saat, ceramah Bapak Tuan Guru Bajang dan yang lain-lainnya? Okay? Bagus, tapi kan dah habis waktu untuk mendengar saja. Ada kewajiban cari nafkah, kewajiban kita hadap warga masyarakat, hadap keluarga. Okay? Jadi tidak hanya dengarkan pengajian melalui YouTube, radio, ada diatur waktunya. Ada waktu untuk keluarga, ada waktu untuk mendengar pengajian, ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk cari nafkah dan lain sebagainya. Tak boleh kita abaikan gitu, dan harus ngatur waktu. Solat itu adalah ngatur waktu. Baik, okay? Baik. Lanjut.
Nunasang Pak Tuan Guru, tiang ada anak yatim satu, okay? Terus apa tiang perlu izin pada anak tiang nak yatim ini, kalau tiang numpangkan makan, makasih. Para pendengar, apa harusnya dah izin pada anak kita? Nak, saya minta izin, saya mau kasih makan anak yatim. Yang tak perlu kita ke yang punya uang, harta, makanan untuk beri makan anak yatim. Dulu zaman Nabi pada itu. Ni selalu anak yatim sama Nabi, sama para sahabat peduli pada anak yatim. Sebaik-baik RT RW nak yatim dia peduli. Sejelek-jelek RT RW desa di mana yatim tak diingat-ingat oleh warga masyarakat. Kadang-kadang kita heran. Kita mengadakan santunan, ada yang tak sama sekali tergerak hatinya ke ikut serta mana-mana. Kadar-kadar ikut serta peduli anak yatim biar tak kena dengan firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu pembohong agama? Mereka tidak peduli anak yatim dan berikan dorongan untuk memberi sedekah orang miskin. Ya Allah. Okay. Baik, makasih. Siapa berbuat baik pada satu anak yatim, aku sama dia dalam syurga, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada yang mengatakan perbaiki dulu urusan dunia baru urusan akhiratmu. Tapi ada juga yang mengatakan dekatkan dulu dirimu kepada Allah, maka pentingan duniamu akan ikut. Jadi kedua pendapat mana yang lebih bagus? Tak pakai. Nabi bersabda, laisa bi khairukum man taraka dunyahu li akhirati wala akhiratahu li dunya. Bukan orang terbaik orang meninggalkan dunia demi akhirat, dan bukan orang terbaik orang meninggalkan akhirat demi dunianya. Jadi harus seimbang, harus sama pedulian kita. Dunia peduli, akhirat juga peduli. Sampai Nabi mengatakan cari rezeki halal wajib hukumnya. Kapa bil marisman an yudaya ma yakut, berdosalah seorang laki-laki yang tidak peduli terhadap tanggungannya, tidak mencarikan nafkah bagi istrinya, anaknya, ibu bapanya atau keluarganya. Berdosa mereka. Jadi peduli masalah dunia kita. Okay? Samping juga tentu akhirat kita, ibadah kita, ngaji kita, okay? Solat kita seimbang. Wabtagi bima ataka Allah darul akhirah la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pada karunia Allah itu selamatan akhirat, tapi jangan lupa selamatan duniamu. Itu malaikat Allah dalam surah Al-Qasas ayat 77. Jadi seimbang. Pentingan dunia dicari, pentingan akhirat dicari. Jangan tinggalkan dunia demi akhirat, jangan tinggalkan akhirat demi dunia. Harus seimbang. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Selamatan dunia, selamatan akhirat seimbang. Baik, Pak Nabi. Lanjut. Ada ahli hukum mengatakan kalau mau masuk surga maka buatlah surga dari sekarang. Itu juga sebaliknya, kalau takut masuk neraka jangan buat neraka dari sekarang. Jadi apa maksudnya? Para pendengar, ya untuk surga kita harus bikin jalan untuk mendapatkan surga. Apa itu? Amal ibadah, amal soleh. Okay? Kemudian kalau kita ada amal soleh justru amal salah, dosa maksiat, berarti kita menyiapkan diri untuk masuk neraka. Upatil jannah bil makarih, upatil nar bisyawat. Peroleh surga dengan capek lelah ibadah, diperoleh neraka oleh santai molah, tak mau amal, tak mau ibadah. Gitu dia. Jadi mau surga capek lelah ibadah, tak mau capek lelah ibadah, bahkan senang maksiat, silakan siap neraka menanti. Nauzubillah. Nabi mengatakan asqal askia man itama'ali pakru dunia wa azabul akhirah. Manusia paling celaka orang yang kumpul padanya melarat di dunia, masuk neraka di akhirat. Udah miskin, tak mau ibadah, dunia miskin, di akhirat neraka. Ayo, lengkap sudah. Dunia akhirat celaka. Na'udzubillah min dzalika. Okay? Capek kita sedikit untuk ibadah, balasannya nikmat abadi dalam surga. Sabar dikit pada
dosa maksiat, maka balasannya terhindar pada azab api neraka di akhirat. Tak banyak capek kita ibadah surga. Tak lelah kita Nabi meninggalkan dosa maksiat, balasannya terhindar dari azab neraka. Demikian, okay? Baik. Lanjut. Mana kabarnya tulab talibat mahat? Okay? Dan semuanya bahagia, semuanya okay, senang, semuanya sehat walafiat. Apakah betul kata orang semakin banyak ilmu agama yang kita miliki, maka hidup semakin senang? Baliknya, semakin banyak harta yang dimiliki, maka hidup semakin gelisah. Dan juga mengatakan dunia ini adalah bohong kan ni. Apakah demikian? Para pendengar, ilmu itu kan dia menjaga kita. Dan kan harta kita menjaganya, kita lelah menjaganya. Jadi semakin tinggi ilmu, insya-Allah semakin tenang. Dengan ilmu, hidup kita menjadi mudah. Okay? Dengan harta, hidup kita menjadi susah. Betul. Okay? Ilmu tidak akan habis-habisnya. Tapi harta ada saatnya habis musnah. Itu yang lain. Okay? Ilmu sebabkan kita selamat masuk surga. Harta menjadi beban kita nanti dihisap hari kiamat. Saya jadi burung masuk surga karena tidak bisa bertanggungjawabkan harta dari mana, dipakai untuk apa, pernahkah sedekah dan seterusnya. Okay? Kemudian hidup dunia ini memang ada tipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiada kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu daya. Maksud bohong sini nipu daya, tertipu oleh hidupan dunia sampai lupa akhirat, lupa ibadah, lupa ngaji dan sebagainya. Ujungnya apa? Penyesalan di akhirat nanti. Tertipu daya oleh hidupan dunia. Auzubillah. Okey. Baik. Lanjut. Ya, mau tanya Pak Ustaz, gimana hukumnya menahan kentut di tengah-tengah solat kita? Sakra salatan. Nabi bersabda, la salata bi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan. Tak ada solat bagi orang di depannya ada makanan. Dan solat di depannya ada dulang berisi makanan. Kelihatan lagi isinya. Datang meong mau makan daging kita, empak kita, ikan kita. Tak tenang solatnya. Okay. Yang kedua, jangan sampai kita solat menahan. Nahan apa biasanya? Nahan angin, kentut, menahan BAB, menahan kencing. Jangan ada solat dalam keadaan menahan-nahan. Tak ada arti solat baginya. Kenapa? Khusyuknya tidak ada. Kerana khusyuk tidak ada, hilang pahala solat. Jadi jangan ada solat di depan ada makanan, ada solat, menahan-nahan apa yang mau keluar. Keluarkan dulu. Lalu itu bersuci, sinja. Lalu itu beruduk lagi. InsyaAllah khusyuk solatnya. Sabda Nabi. Sakrat salatan. Lanjut. Mau tanya Pak Ustaz, gimana hukumnya? Sudah tadi, kau diulang lagi. Ya. Baik. Lanjut. Tanya Pak Ustaz. Iyo, kenapa diulang lagi? Sakrat selatan? Allah, habiskan waktu. Aduh, itu aja 4 kali ditanyakan oleh sakrat selatan. Kenapa gitu? No, lagi 5 kali sudah ditanya yang sama. Baik. Jangan ini lagi. Ya. Izin bertanya Pak Ustaz, gimana pendapat Ustaz tentang tulab yang sedang menuntut ilmu dunia? Apakah akan sama dengan tulab yang menuntut ilmu agama? Kedua-duanya kita disuruh pelajari. Dua-duanya kita pelajari. Duniaan pelajari, keagamaan juga dipelajari. Jadi kedua-duanya. Dan itu lebih besar pahala dan pelajari agama.
talabul ilmi. Okay? Ada disebutkan dalam hadis Nabi Sallam, iaitu dalam hal tuntut ilmu agama dituntut, ilmu dunia juga dituntut. Dua-duanya dituntut. Jangan satu saja. Okay? Ilmu dunia saja dituntut. Agama tidak. Ilmu dunia, agama saja tuntut. Ilmu keduniaan tidak. Karena kita perlu keselamatan hidup dunia dan keselamatan di akhirat juga dua-duanya. Karena itu man arada dunia pali bil ilmi, man arada al-akhirah pali bil ilmi, man arada humama'an pali bil ilmi. Siapa ingin selamat dunia, ilmu. Siapa ingin selamat akhirat, ilmu agama. Siapa ingin kedua-duanya selamat, ilmu juga, ilmu dunia, ilmu agama. Gitu bunyi hadisnya. Dua-duanya pelajarin. Ya. Okay. Moga-moga selamat dunia, selamat akhirat. Baik. Ya Allah. Pak Tuan Guru, sehat walafiat. Tiang berterus terang, umur tiang sudah 40 tahun lebih. Dulu tiang mengaji, enggak lulus. Cuman tiang bisa hafal ayat berapa ayat. Okay. Buat tiang pakai solat jamaah 5 waktu. Apa boleh Bapak Tuan Guru, tiang cuman bisa hafal saja. Apa tidak bisa baca Quran? Jangan hanya hafal, baca yang penting. Nabi mengatakan khairun nas aqra'uhum lil Quran. Paling baik manusia orang paling rajin baca Quran, tahu hurufnya, tahu barisnya, tahu bacaannya, tahu tajwidnya gitu. Warattilil Qur'an tartila, baca Quran dengan tajwidnya. Kalau sudah kedung, sekarang bisa pelajari Al-Quran walaupun sudah umur 40 tahun. Jangan hanya hafalan saja, bisa baca Quran. Diajar oleh anak kita bisa, diajar oleh teman kita bisa. Jangan sampai tidak bisa baca Quran. Karena siapa baca Quran dalam solat satu huruf, maka dia dapat pahala 100 pahala. Kalau dalam solat dia baca Fatihah berapa huruf, kemudian ayat yang dia baca berapa huruf, kalikan 100 pahala. Masya Allah. Baik, bacalah Al-Quran, pelajari. Baik, saya tinggal sedikit. Terima kasih atas doanya. Ada seorang isteri pergi merantau tanpa pengetahuan suami atau kedua orang tuanya. Sampai di rantauan, baru dia telpon suami dan kedua orang tuanya. Yang ditanyakan, apakah sang isteri ini termasuk orang durhaka? Betul. Atau berdosa pada suaminya dan kedua orang tua. Kedua isteri ini selalu berhutang cara diam-diam tanpa pengetahuan suaminya. Isteri macam ini bagaimana Bapak Tuan Guru? Diteruskan pernikahannya atau bagaimana? Dari Sikur Selatan. Masya Allah. Pertama, dia pergi tanpa izin dari suaminya. Pertama. Dan tanpa beritahu orang tuanya. Sudah masuk durhaka. Nusyuz durhaka. Kemudian dia juga berhutang, menggalkan hutang bagi suaminya, orang tuanya, keluarganya. Ya Allah. Istri bagaimana demikian tu? Gimana kalau diceraikan? Ya, cerai melalui pengadilan agama deh. Kalau kita tidak senang dengan tingkah lakunya seperti ini, boleh cerai tapi melalui pengadilan agama. Biar punya sertifikat cerai. Enggak bisa nanti kawin lagi yang lelaki, kawin lagi yang perempuan. Jangan sampai demikian. Sikur Selatan. Kasihan. Ya. Baik. Bagaimana hukumnya? Ya Allah, kenapa begitu sih? Dan ditanya lainan. Baik. Kalau kita berniat untuk puasa sunat bulan Sya'ban, terima kasih Pak Tuan Guru atas pencerahannya. Wassalam. Husnul direkam. Ya, besok malam mulai tanggal 1. Ada mengatakan malam ini tanggal 1. Tapi kalender dari NWDI Pancor besok malam. Maka kita mulai besok malam. Berniat puasa
siapa-siapa yang puasa 3 hari awal Syaban, tengah bulan Syaban 3 hari, akhirnya 3 hari, maka sama dengan ibadah 70 Nabi dan diampun dosa 70 tahun. Dan kalau dia mati, matinya mati syahid, mati selamat. Gitu dalam hadis ada sebutkan. Moga-moga, amin, Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah dapat kami sampaikan pada malam ini. Kami masih punya pertanyaan belum kejawab sebanyak 16 macam pertanyaan SMS. Mohon maklum, mohon maaf. InsyaAllah kalau Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk ketemu lagi, moga-moga. Amin ya rabbal alamin. Makasih, mohon maaf. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu muwaffiq wal hadi la sabilur rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.